Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori belajar untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan. Pengertian belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal, faktor dari dalam diri anak. Faktor internal itu yaitu keadaan jasmani dan rohani. Faktor ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama aspek fisiologis yang bersifat jasmaniah, yang kedua aspek psikologis yang bersifat rohaniah. Nah, yang faktor-faktor rohaniah yaitu sebagai berikut. Yang pertama kecerdasan atau intelligence, yang kedua sikap, ketiga bakat, keempat minat, kelima motivasi. Nah, yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak. Faktor eksternal berdiri atas dua macam, yakni faktor lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, faktor lingkungan non-sosial, yaitu lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. Nah, proses dan fase belajar. Definisi proses belajar. Proses dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi di dalam diri anak. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Yang kedua yaitu fase-fase dalam proses belajar. Menurut Jerome S. Brunner, dalam proses pembelajaran anak menempuh 3 fase. Yang pertama, fase informasi atau tahap penerimaan materi. Yang kedua, fase transformasi, yaitu pengubahan materi dalam memori. Yang ketiga, fase evaluasi, yaitu penilaian penguasaan materi. Nah, sedangkan menurut Wittig, dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 fase atau tahapan. Yang pertama, acquisition, yaitu tahap perolehan atau penerimaan informasi. Yang kedua, storage, yaitu tahap penerimaan informasi. Yang ketiga, retrieval, yaitu tahap mendapatkan kembali informasi. Teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori conditioning. Teori conditioning ini sendiri dipecah menjadi dua. Yang pertama, conditioning klasik atau classical conditioning. Yang kedua, conditioning operant atau operant conditioning. Yang kedua, teori psikologi Gestalt. Nah, menurut aliran ini, belajar itu terjadi apabila terdapat pengertian atau insight. Pengertian ini muncul jika seseorang setelah beberapa saat mencoba memahami suatu problem. Nah, tiba-tiba muncul adanya kejelasan. Terlihat olehnya hubungan antar unsur-unsur yang satu dengan yang lain. Kemudian dipahami sangkut pautnya, untuk kemudian dimengerti maknanya. Yang ketiga, teori behavioristik. Nah, pandangan teori belajar behavioristik ini hanya berfokus pada aspek objektif yang diamati pembelajarannya dengan berbasis otak. Jadi kalau teori ini itu dia menggunakan akalnya untuk melihat aspek-aspek objektifnya. Yang keempat, teori belajar kognitif. Nah, pandangan teori belajar kognitif ini
yaitu belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, kalau teori kognitif itu dia kalau sedang belajar tidak bisa diamati secara langsung, jadi dia dipahami terlebih dahulu. Yang kelima yaitu teori belajar konstruktivisme. Pandangan teori belajar konstruksi yaitu sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru dan atau konsep. Nah, dari pandangan ini anak-anak itu lebih berkreatif dalam mencari ide-idenya. Mereka itu aktif dalam melakukan kegiatan belajar, jadi sehingga bisa membuat ide-ide baru. Nah, sekarang perwujudan perilaku belajar. Yang pertama, kebiasaan. Contohnya, siswa yang sedang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur bahasa yang keliru. Nah, akhirnya siswa tersebut akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi, perubahan berbahasa yang baik tersebut merupakan perwujudan perilaku belajar siswa itu. Yang kedua, keterampilan. Contohnya, seorang siswa mampu mendayagunakan teman-temannya di kelas sehingga muncul aktivitas belajar bersama. Siswa yang bersangkutan bisa dianggap terampil. Yang ketiga, pengamatan. Contohnya, seorang anak yang baru pertama kali mendengar siaran radio akan mengira bahwa penyiar radio tersebut benar-benar berada dalam kotak bersuara itu. Akan tetapi, lambat laun melalui proses belajar akan diketahuinya bahwa yang terdapat dalam radio adalah hanya suaranya saja, sementara penyiarnya berada jauh di studio penyiar. Yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Contohnya, seorang siswa mampu menjelaskan arti pentingnya tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemampuan siswa tersebut dalam mengasosiasikan tanggal bersejarah itu dengan hari ulang tahun atau maulidnya Nabi Muhammad SAW hanya bisa didapat apabila ia telah mempelajari riwayat hidupnya beliau. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Contohnya, siswa memecahkan suatu permasalahan melalui debat ataupun diskusi. Yang keenam, sikap prinsipnya. Sikap adalah suatu kecenderungan untuk siswa agar bertindak dengan cara tertentu. Yang ketujuh, inhibisi. Contoh, seorang siswa yang telah mempelajari bahaya apabila tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak akan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan akan tertib saat berkendara. Yang kedelapan, apresiasi. Contohnya, seorang siswa yang mengalami proses belajar dalam menyanyi maupun menari tradisional secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni tradisional akan mendalam pula. Yang ke-9, tingkah laku afektif. Contohnya, seorang siswa dapat dianggap sukses secara afektif dalam belajar agama apabila ia telah menyadari dengan ikhlas kebenaran ajaran agama yang dipelajarinya lalu dijadikannya sebagai sistem nilai diri. Kemudian dijadikannya sebagai penutup diri kala suka maupun duka. Nah, sekian dari saya pemaparan tentang konsep dan teori belajar. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.